Shalom, selamat pagi yang leaders. Apa kabarnya? Coach berdoa, Coach berharap kita semua dalam keadaan sehat, makin semangat, dan makin cinta Tuhan Yesus. Yang leaders, pada pagi hari ini, kita akan kembali bersama-sama, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan terima berkat dari firman-Nya. Tapi pada pagi hari ini juga, sebelum kita belajar firman, mari kita sama-sama bawa hati ini menyembah ke Tuhan. Dengan pujian penyembahan, lekatkan hatiku ke hati Tuhan. Karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu, dapatkan yang kuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, dan biar kehendak Tuhan yang jadi di bumi seperti di surga. Dan biar Tuhan melekatkan hati kami. Lekat dengan hati-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan hati ini Tuhan. Melekat hanya ke hati-Mu. Dan bukan yang lain Tuhan. Tolong Tuhan, tolong.
Dan Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biar pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar firman Tuhan, kami mendapat berkat, menerima berkat firman. Roh Kudus, tolongi kami dengan roh hikmat, wahyu pengertian, lembutkan setiap hati kami, didik kami, ubah kami, berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik, yang leaders, kita akan belajar firman. Dan pada pagi hari ini, kesempatan ini ada sebuah judul yang akan kita pelajari bersama-sama dengan judulnya yaitu Melekat pada Tuhan. Judulnya yaitu Melekat pada Tuhan. Yang leaders, yang namanya melekat, ya, itu otomatis pasti ada kedekatan. Kalau melekat itu pasti dekat. Tapi kalau dekat belum tentu melekat. Contohnya adalah ya, amplop dengan perangko misalnya. Jadi kalau ada perangko yang nempel pada amplop ini, ya, perangko ini akan menempel dan itu pasti dekat. Tapi kalau hanya dekat saja itu belum tentu melekat. Paham ya yang leaders? Nah, oleh karena itu ada seorang tokoh di Alkitab yang dikatakan a man after my own heart. Hatinya itu seirama dengan detak jantung Tuhan. Orang ini belajar menyenangkan hati Tuhan. Bahkan hatinya bisa seirama dengan hati Tuhan. Siapakah tokoh Alkitab ini? Ya, betul sekali. Namanya Daud. Daud adalah seorang raja besar di Israel. Tapi seorang Daud ini, ingin lebih dikenal dengan sebutan bukan sebagai raja, tapi sebagai seorang pemazmur yang dicintai. Seorang pemazmur yang termanis di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, terutama di hadapan Tuhan. Yang leaders, sangat penting kita untuk melekat ke hati Tuhan. Karena begitu kita nempel dengan hati Tuhan, hati ini tidak menempel ke yang lain. Hati ini akan tertuju fokus ke Tuhan sungguh-sungguh. Saat terjadi, hati kita nempel atau melekat ke hati Tuhan. Baik yang leaders, apa sih ciri-ciri hati yang melekat? Apakah ciri-ciri dari hati yang melekat? Yang pertama, dalam Kidung Agung 8. Kita belajar yang pertama diambil dari Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Yang pertama, ciri-ciri hati yang melekat adalah mencapai level cinta. Cinta yang seperti apa? Level cinta mati. Artinya, cintanya tidak bisa mudah pudar. Cintanya tidak bisa dengan mudah luntur. Tapi sungguh-sungguh ada nyala api cinta. Yang namanya nyala api, yang leaders tahu bahwa itu rasanya bisa sangat panas kalau dekat dengan kita. Yang namanya nyala api akan terasa panas. Dan di dalam Tuhan ada yang namanya juga nyala api cinta. Kita tidak akan pernah merasakan yang namanya suam-suam atau bahkan hati yang dingin. Tapi hati kita akan begitu berkobar-kobar. Hati kita akan dikobarkan oleh api cinta Tuhan. Dan sebagai akibatnya kita mencintai Tuhan. Bahkan sampai level cinta mati. Sampai ke
selesai hidup kita, cinta kita ke Tuhan tidak pernah pudar. Amin yang leaders. Dan sekali lagi yang namanya cinta yang dikatakan di Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 ini tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Nomor satu di hati adalah Tuhan. Nomor satu di hati adalah Tuhan dan bukan yang lain. Ada sebuah contoh di Alkitab kita mau belajar sama-sama, yaitu kisah Rut dan Naomi. Ya, kisah Rut dan Naomi. Jarang terjadi di dunia ini mertua yang dekat dengan menantu perempuan yang serumah. Kita lihat pada akhirnya, pada Rut 1 ayat 14, Rut menantu dari Naomi ini akhirnya berpaut kepada Naomi, kepada mertuanya. Yang leaders, kalau kita belajar dari kisah Rut ini, pasal 1 ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Sekali lagi nyala api cintanya, sampai berkata, dimanapun engkau mati, aku pun dikuburkan di sana. Yang leader kisah Rut dan Naomi ini, kita bisa baca di Alkitab. Secara cerita singkat, Naomi ini dengan suami dan kedua anaknya, dia pergi ke Moab, karena terjadi kelaparan di tempat tinggal Naomi saat itu, di Bethlehem. Apa yang terjadi? Justru di tanah Moab, Naomi kehilangan suaminya, kedua anaknya juga meninggal, dan tinggal kedua menantunya. Dan saat dia dengar Tuhan sudah memperhatikan tempat asal Naomi, dia hendak kembali ke tempat asalnya. Dan di hari itu, ada dua menantu namanya Rut ya, dan Orpa. Tapi satu menantu berkata, ya sudah, tidak apa-apa. Dan Naomi bisa pergi kembali ke asalnya. Tapi Rut ini, dia berpaut ke Naomi. Ya, dikatakan dalam Rut 1 ayat 16-17, dikatakan, kemana engkau pergi? Ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Jadi bisa nempel yang leaders. Kalau Naomi pergi ke sana, yang namanya nempel, dia akan ikut pergi. Si Rut akan tetap ikut pergi. Kalau Naomi tetap tinggal di satu titik, tentu yang nempel Rut ini juga tetap tinggal. Itu nempel. Kalau dekat hanya seperti ini, tetap ada anginnya ya. Memang dekat, tapi kalau namanya melekat, tidak ada angin yang lewat di tengah-tengah. Benar-benar nempel. Dan ini dialami oleh Rut yang melekat berpaut kepada Naomi. Dan pada ujung ceritanya kita tahu, akhirnya dari Rut ini melahirkan generasi keturunannya, ada Daud dan ada Tuhan Yesus. Kita mau belajar yang kedua yang leaders. Yang kedua, kita akan belajar dari Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam terjemahan The Message dikatakan, orang yang pikiran dan hatinya itu bersih. You are blessed when you get your inside world, your mind and heart put right. Then you can see God in the outside world. Jadi dikatakan bahwa orang yang pikiran dan hatinya itu bersih. Ini yang mencapai level seperti ini, dia mempunyai masuk dalam kategori hati yang melekat. Pikiran dan hati yang bersih. Tidak ada agenda pribadi. Tidak ada kepentingan pribadi.
Yang ada apa? Kepentingan Tuhan di hidupnya. Seperti kisah Rut dan Naomi tadi. Begitu Rut tahu, Naomi pulang ke tempat asalnya. Dan Rut nempel berpaut ke Naomi. Di kondisi yang sepertinya sudah tidak ada pengharapan lagi, tidak punya apa-apa. Suami Naomi meninggal, kedua anaknya meninggal, tapi Rut bisa berpaut. Dan ketika kembali tiba di tanah asalnya, Rut tidak tinggal diam. Dia belajar untuk bekerja lebih keras, menghidupi Naomi. Dia cari beli-beli gandum yang jelai yang jatuh di tanah. Dan akhirnya dia menikah, ya diambil sebagai istri oleh Boas, dan melahirkan keturunan Daud dan Tuhan Yesus. Pikiran dan hati Rut ini bersih. Dia tidak punya agenda pribadi apapun. Kalau dia punya agenda pribadi, kemungkinan Rut tidak akan berpaut kepada Naomi. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah mencapai level sahabat. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya ulang, Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita akan dapat mencapai level sahabat kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tanpa berbantah-bantah. Yang dilihat seringkali di level 3 ini juga itu tidak mudah, betul ya. Kalau yang namanya sahabat itu seiring seirama. Kalau kita mengaku, kalau kita disebut sahabat Tuhan, ketaatan mutlak sangat diperlukan. Taat yang tidak berbantah-bantah. Bahasa Jawanya tidak ngeyel, tapi mudah nurut. Ada sebuah contoh. Di Alkitab, kita mau baca dalam Kejadian 22 ayat 1-3. Kejadian 22 ayat 1-3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yang lihat perhatikan. Ketika Tuhan Allah, dia berfirman kepada Abraham, apa respon pertama Abraham? Ya Tuhan, here I am Lord, here I am Lord, hineni, here I am Lord. Dan Abraham kita tahu, di cerita ini, Abraham taat. Ketika Tuhan berkata, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, apa yang terjadi? Langsung di ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Yang dilihat Abraham langsung pergi tanpa berbantah-bantahan. Level yang berikutnya ini adalah sebuah ketaatan mutlak. Mencapai level sahabat. Kita lihat dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Percayanya kepada Tuhan. Percayanya Abraham kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, Abraham dengan mudah untuk taat. Dan dia disebut sebagai sahabat Allah. Yohanes pasal 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kabar baiknya yang leaders, Tuhan menyebut kita sebagai seorang sahabat. Kenapa? Karena Tuhan memberitahukan segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa. Seorang sahabat akan cerita dari hati ke hati kepada sahabatnya. Kalau engkau punya sahabat yang baik, dia akan curhat, dia akan cerita, kita pun akan cerita kepadanya. Dengan semuanya tidak ditutup-tutupi. Itu adalah seorang sahabatnya. Dan kita lihat di sini yang leaders, seorang sahabat tidak ada yang disembunyikan. Contohnya adalah Abraham, sahabat Allah. Dalam Kejadian 18 ayat yang ke-17 dikatakan, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Yang leaders dalam Kejadian 18 ayat 17. Tuhan berpikir, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Kalau engkau mengaku dirimu seorang sahabat, tentu kita akan mengutarakan, tidak ada yang disembunyikan. Kita akan cerita. Tidak ada rahasia. Seperti Tuhan berkata kepada sahabatnya Abraham, apakah kau akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Pertanyaan ini yang harus muncul dari hati Tuhan. Karena Tuhan berkata, Abraham adalah sahabat Allah. Yang namanya melekat ke Tuhan. Setidaknya kita belajar ada 3 level ciri hati yang melekat. Mencapai level yang berkata cinta mati. Cinta kita ke Tuhan tidak tergoyahkan. Ketika dunia tawarkan yang lain, apa pilihan kita? Kita memilih yang dunia tawarkan atau kita tetap memilih dan mencintai Tuhan? Ketika dunia menawarkan, ayo main games, nonton terus. Atau kita berkata, aku pilih sebagai pelajar yang bertanggung jawab dan cinta Tuhan. Aku mau belajar mendisiplinkan diri meskipun tidak ada orang tua tidak melihat saya. Aku ambil keputusan untuk tetap mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu termasuk cinta kita ke Tuhan, pertanggungjawaban kita sebagai seorang pelajar. Kalau ada dunia tawarkan hal yang lain untuk menggeser cinta kita ke Tuhan, apakah keputusanmu saat ini yang leaders? Kau akan tetap cinta Tuhan atau engkau lebih memilih kepada kemarahan? Kau lebih memilih marah kepada orang tua? Kau lebih memilih marah kepada banyak orang? Apakah engkau lebih memilih menyalahkan orang lain? Pilihan, kalau kita memilih untuk kita cinta Tuhan, kita akan berkata, aku tidak akan memilih kemarahan, tapi aku akan memilih kepada sebuah pengertian. Dan yang kedua, kita review ya, ada level pikiran dan hati yang bersih. Tidak ada kepentingan pribadi, agenda pribadi. Tapi kita punya hati yang melekat ke Tuhan. Karena cinta. Kalau kita mengaku diri kita melekat ke Tuhan, kalau kita berkata, aku cinta Tuhan melekat, kita tidak akan sekedar mencari berkatnya saja. Ya, coach ulang ya. Kita tidak akan mencari sekedar berkatnya saja. Tapi kita akan mencari, sungguh-sungguh cintanya Tuhan. Yang leaders, level seperti ini, kita mau kejar. Tidak ada kepentingan pribadi, aku cinta Tuhan karena aku ingin berkatnya, karena aku ingin berkatnya, aku ingin ini itu, aku ingin A, aku ingin B, aku ingin sampai Z. Tapi aku sungguh mencintai Tuhan. Kita bisa bayangkan saat itu Naomi tidak punya apa-apa, tapi Ruth nempel ke Naomi. Dia melekat ke Naomi. Dan apa yang Ruth dapat, justru dia punya sebuah kehormatan. Dia punya keturunan melahirkan anak yang nantinya sebagai nenek moyang dari Tuhan Yesus. Yang leaders, memiliki pikiran dan hati yang bersih. Tidak ada agenda pribadi. Dan ketiga, level sahabat tadi yang leaders. Apa yang Tuhan mau, kita belajar untuk punya ketaatan mutlak. Kita bisa curhat ke Tuhan.
Pertama-tama mari curahkan hati kita ke Tuhan sebelum ke yang lain. Lewat doa-doa kita. Kita bisa bicara dengan Tuhan Roh Kudus saat kita bahkan tidak di kamar, tidak dengan sendirian. Kita sedang jalan, kita sedang belajar, sebab Roh Kudus ada di hati kita. Amin ya, 3 level ini. Mari kita kejar. Mencapai level cinta mati. Memiliki pikiran dan hati yang bersih. Dan apa? Yang ketiga, mencapai level sahabat. Ciri-ciri hati yang melekat ada 3 level ini. Mencapai level cinta mati. Tidak mudah tergeser oleh apapun juga. Yang kedua tadi adalah punya pikiran dan hati yang bersih. Dan yang ketiga, level sahabat. Amin. Ayat yang terakhir. Nah, ini kita akan lihat sebuah klip. Ya. Ayat yang terakhir, 2 Petrus 2 ayat yang ke-7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Tetapi ia menyelamatkan Lot, yang leaders. Sebagai sahabat, Tuhan berkata, Abraham adalah sahabatku. Dan Lot, yang merupakan kerabat Abraham, masih bagian dari keluarga Abraham, sahabatnya Tuhan itu. Abraham adalah sahabat Tuhan. Dan dia orang benar, yang terus menderita oleh cara hidup yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Tuhan tetap selamatkan Lot. Yang leaders ayat ini bisa berkata banyak dalam hidup kita. Salah satunya, kalau kita ini sampai mencapai level sahabatnya Tuhan, kita belajar sampai ke level sahabatnya Tuhan, bahkan kerabat keluarga kita pun Tuhan pedulikan, Tuhan perhatikan, dan Tuhan selamatkan. Sama-sama bilang, Tuhan selamatkan. Ajaib yang leaders, ajaib sekali, dan luar biasa. Cinta Tuhan kepada kita sebagai seorang sahabat. Dia selamatkan tidak hanya kita, tapi bahkan anggota keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Tuhan selamatkan. Seperti Tuhan menyelamatkan Lot. Yang leaders, hari-hari ini engkau punya keluarga yang kau tahu belum kenal Tuhan Yesus. Kenapa tidak engkau mulai mendoakannya mulai hari ini lebih tekun lagi? Kalau engkau tahu engkau punya om, tante, bahkan ayah, ibu yang belum cinta, belum mengenal Tuhan Yesus. Mari doakan. Mari hidup kita jadi saksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Mari hidup kita menjadi saluran cinta kasih Tuhan. Mari hidup kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Sehingga orang lain dapat melihat kita ini dicintai Tuhan, kita ini sahabat Tuhan. Selain kita mendoakan mereka yang belum kenal Tuhan, mari hidup kita menjadi terang dan garam dunia. Sebab sumber terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dan kita memancarkan sinar terang Tuhan. Lewat perkataan kita, lewat sikap hidup kita di rumah, yang jangan sering membuat orang tua kita marah jengkel. Karena kesalahan-kesalahan yang terlalu sering kita buat. Kalau memang saatnya belajar, saatnya kita membantu orang tua, saatnya tidur, ya tidur baik-baik. Jangan tengah malam, dini hari bangun main games, nonton. Tidur sampai larut malam, bangun terlambat, dan kita enak-enakan. Itu tidak mencerminkan seorang sahabat Tuhan. Hati yang melekat ke Tuhan, dia akan punya karakter Kristus. Hati yang melekat ke Tuhan akan mencerminkan karakter dari Tuhan. Mungkin belum sempurna, tapi setidaknya kita sedang belajar, sedang dalam proses. Tetap miliki cinta kita ke Tuhan, jangan luntur yang leaders. Amin. Sebelum kita akan lihat klip sama-sama, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau terima cinta Tuhan sebagai seorang sahabat. Dan hamba berdoa, Tuhan, tarik setiap hati kami, melekat ke hati-Mu dan bukan yang lain. Tuhan, tolongi setiap kami, Tuhan. Tanpa Engkau tarik ke hati kami, kami dengan mudah bisa undur dari Tuhan. Dan biar pagi hari ini, mari yang leaders kita pegang hati kita, sentuh hati kita masing-masing. Ucapkan sama-sama doa ini, Tuhan Yesus, tarik hatiku, melekat hanya ke hati Tuhan, dan bukan yang lain. Tuhan Roh Kudus, ajari saya
mengenal, mencintai, dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap pagi, setiap saat, tarik hati kami terus melekat, makin melekat kepada Tuhan. Dan jangan sampai hati kami melekat ke yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus. Dan semua kita mari berkata, amin. Ada sebuah kesaksian singkat yang Coach Dias akan saksikan. Sebelum kita lihat klip. Dulu Coach Dias ini suka atau menggemari, ya, Coach Dias sangat menggemari yang namanya bola basket, hobi basket. Pikirannya hanya basket. Sedang tidur mikirin basket, sedang belajar mikirinnya juga basket, ya. Mandi pikirannya basket, lagi jalan pikirannya basket. Sampai akhirnya dalam suatu mimpi Tuhan tegur Coach Dias. Dan hari itu sampai sekarang Coach masih ingat jam 2 pagi Coach Dias berlutut. Di mimpi itu sangat jelas Tuhan tegur. Bagaimana basket menjadi nomor 1. Hati Coach Dias sudah melekat ke basket lebih daripada Tuhan. Dan di mimpi itu Tuhan tegur dengan jelas. Dan tepat jam 2 pagi, ajaib, tepat jam 2 pagi. Coach masih ingat, Coach berlutut di dekat kasur pada dini hari dan bertobat nangis di hadapan Tuhan, ampuni aku. Hatiku sudah melekat ke Tuhan. Maaf, hatiku sudah melekat yang lain yang daripada Tuhan, itu melekat ke basket. Dan Coach Dias juga berkata, Tuhan, apakah sepatu basket yang aku punya, aku mau taburkan, aku berikan kepadamu, aku tidak boleh main basket lagi, atau seperti apa Tuhan? Yang Dias tahu, Coach Dias merasa dalam doa itu dan sampai sekarang boleh main basket. Tapi nomor 1 tetap Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin yang leaders, mari kita saksikan klip ini bersama-sama. Jangan lupa kumpulkan catatan devotion segera langsung setelah selesai Bible study ini. Dan catatan devotion kalian boleh pilih minimal 2 atau 3. Yang wajib adalah Bible study, wajib kalian catat, kumpulkan. Yang kedua atau ketiga kalian yang boleh pilih dari devotion hari Senin, Selasa, Rabu, atau Jumat. Tapi yang pasti hari Kamis ikuti Bible study adalah wajib. Oke, yang leaders tetap semangat, tetap cinta Tuhan, tetap berdoa kawal kota, kawal bangsa lewat doa-doa kita. Kita juga mau kawal keluarga kita. Bangun mesbah keluarga dimanapun kalian berada. Setiap hari bangun mesbah doa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahku
sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.